Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rizky Ananda Ridwan dengan NIM akhir 273. Saya Raka Ramadan dengan nomor NIM akhir 270. Dan saya Rizky Setiawan dengan NIM akhir 254. Di sini kami akan membagikan materi psikologi kesehatan tentang pain management pada balita. Di sini saya Rizky Setiawan akan menjelaskan tentang definisi manajemen nyeri pada balita. Untuk manajemen nyeri sendiri yaitu kumpulan prosedur medis yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri. Untuk pengertian manajemen nyeri pada balita adalah upaya untuk mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan. Lalu kemudian ada penyebab nyeri pada balita. Nyeri pada balita dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk prosedur medis yang menyebabkan nyeri seperti imunisasi, fungsi vena, perawatan gigi, dan prosedur kegawat daruratan minor seperti perawatan laserasi. Selain itu, nyeri pada balita dapat disebabkan oleh beberapa penyakit umum yang dapat menyebabkan nyeri pada balita tersebut seperti influenza, diare, muntah, cacar air, campak, masalah kulit, infeksi telinga tengah, dan yang lainnya. Nyeri pada balita juga disebabkan oleh nyeri sendi atau otot akibat kesalahan beraktivitas dan anak yang aktif bergerak. Rentan mengalami nyeri otot. Selanjutnya ada gejala nyeri. Kalian tahu nggak gejala nyeri apa yang biasanya dialami sama balita? Gejala nyeri yang biasa dialami oleh balita yaitu nyeri pada sendi, nyeri otot yang disebabkan balita aktif dan banyak bergerak. Nyeri kronis, nyeri akibat prosedur medis yang biasa disebabkan ketika pengambilan sampel darah dan pemasangan infus. Gejala yang lain juga meliputi sakit pada perut balita, sakit kepala, nyeri pada saat buang air kecil, dan beberapa penyakit lain yang bisa membuat nyeri pada balita, seperti sakit diare, batuk, flu, demam, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada persiapan penanganan nyeri. Yang pertama, penilaian nyeri pada balita harus dilakukan sedini mungkin dan sangat diperlukan komunikasi yang baik dengan pasien. Pengukuran derajat nyeri sebaiknya dilakukan dengan tepat karena sangat dipengaruhi oleh faktor subjektif seperti faktor fisiologis, psikologi, dan lingkungan. Yang kedua, ada juga edukasi pada orang tua maupun balita sangat membantu untuk menurunkan rasa nyeri. Partisipasi orang tua untuk menangani nyeri dapat membantu mengurangi penggunaan analgesik baripin sebelum tindakan. Dokter sebaiknya memberi edukasi pada orang tua, terutama untuk orang tua dari balita yang belum bisa berkomunikasi tentang rasa nyeri yang akan dirasakan balita dan manajemen nyeri yang akan dilakukan. Yang ketiga, ada juga pengukuran nyeri pada anak dapat dilakukan dengan menggunakan skala nyeri yang sesuai dengan usia dan kemampuan bahasa anak. Halo, di sini aku akan menjelaskan tentang resiko nyeri pada balita. Jadi, ketika balita mengalami nyeri, terjadi beberapa resiko yang mungkin menghambat aktivitas sehari-hari. Beberapa resiko yang terjadi saat balita mengalami nyeri adalah balita menjadi sulit tidur, ketidaknyamanan saat melakukan aktivitas, ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas, ketidakmampuan untuk makan, sulit berkonsentrasi, dan balita akan menjadi sulit berinteraksi. Jika balita mengalami nyeri yang parah atau disertai dengan gejala lain seperti demam, kemerahan, atau pembengkakan, segeralah berkonsultasi pada dokter agar mendapat penanganan yang tepat. Jadi, penanganan nyeri pada balita itu terdapat dua metode. Yang pertama adalah farmakologis dan yang kedua non-farmakologis. Farmakologis yaitu dengan pada saat balita nyeri dapat dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan di kondisi balita beberapa jenis obat yang dapat digunakan untuk mengatasi nyeri pada balita, antara lain adalah obat analgesik, obat antiseptik, obat antiinflamasi, dan obat anestesi topikal. Penggunaan obat pada balita harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan dosis yang direkomendasikan. Selain itu, dokter juga perlu memperhatikan kondisi kesehatan balita dan memilih obat-obatan yang aman untuk digunakan pada balita tersebut. Yang kedua yaitu adalah non farmakologis.
penanganan nyeri pada balita juga dapat digunakan dengan teknik non-farmakologis, Shaver, Distract, dan Puntak. Skin to skin. Teknik non-farmakologis ini dapat membantu meredakan nyeri pada balita tanpa efek samping yang berbahaya. Kemudian juga beberapa cara lain seperti terapi saksi yang dilakukan dengan cara memberikan perhatian terhadap hal-hal yang menyenangkan untuk mengalihkan rusak. Contoh terapi distraksi yaitu menonton atau memberikan mainan kepada balita atau membaca buku, cerita. Lalu ada beberapa cara selain itu, di antara lain seperti mendengarkan musik. Nah, itu tadi penjelasan dari kami bertiga mengenai pain management pada balita. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih semuanya. Dadah. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube saya ya. Tolong. Nggak apa-apa. Nggak berlangsung lama kok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan ke atas gitu ya, tadi Jangan gerak, Cuk. Selanjutnya ada persiapan penanganan nyeri. Yang pertama, Paretik, obat antiinflamasi, dan obat anestesi topikal. Penggunaan obat-obat pada balita harus digunakan. Itu bikin stand lucu kayak di belakang gitu. Kamu sama biasa pura-pura berantem gitu. Kamu sambil jelasin. Kalau kata aku ya, boleh. sampai sini. Ini. Apa? Bunganya bagus nih. Bagus. Dah, ini aja. Gak apa-apa kan udah ada. Lu mending manjat dah. Bener nih.